Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Fistina dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Prodi Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Untuk ulangan akhir semester dari mata kuliah pengantar sistem informasi. Langsung saja saya jelaskan mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia. Yang pertama dikemukakan oleh Henry Sinamora. Manajemen sumber daya manusia adalah penyalahgunaan, pendayagunaan, penilaian, pengembangan dan pengelolaan individu, anggota organisasi atau kelompok. Yang kedua yaitu menurut A. F. Stoner, manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur berkelanjutan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat di jabatan yang tepat pula ketika dibutuhkan. Menurut Mutiara S. Panggabean, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses manajemen yang terdiri dari pengorganisasian, perencanaan, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan analisis pekerjaan, pengadaan, evaluasi pekerjaan, pengembangan, promosi, kompensasi, dan pemutusan hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu sebagai berikut. Ada 4 tujuan. Yang pertama yaitu tujuan organisasional, memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen sumber daya manusia membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen sumber daya manusia hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Jadi, untuk tujuan organisasional ini, manajer akan bertanggung jawab kepada bawahannya dan hanya memberikan dukungan hal-hal yang terkait dalam pengelolaan sumber daya manusia. Selain itu, manajer tidak mau bertanggung jawab. Yang kedua, tujuan fungsional, menjaga kontribusi departemen sumber daya dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan organisasi. Sumber daya yang terbuang percuma jika manajemen sumber daya manusia tidak direncanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi, untuk tujuan fungsional, manajemen sumber daya manusia harus direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan kontribusi departemen sehingga bisa secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, yaitu tujuan kemasyarakatan, bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan tersebut bagi organisasi. Sikap yang bertanggung jawab dan etis, yaitu
bagian dari tujuan manajemen sumber daya manusia yang sangat penting. Karena dengan sikap etis dan bertanggung jawab, maka organisasi akan berjalan dengan lancar dan bisa meminimalkan dampak tuntutan bagi organisasi. Tujuan yang keempat, tujuan personal, membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal, para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, bertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan tujuan organisasional. Apa perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan tujuan organisasional? Yaitu dengan memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen sumber daya manusia membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas bawahannya. Departemen sumber daya manusia hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Membahas mengenai manajemen personalia. Pengertian mengenai manajemen personalia adalah dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja, yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah manajemen sumber daya manusia terkandung pengertian bahwa karyawan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan merupakan aset atau kekayaan perusahaan milik perusahaan yang berharga sehingga dipelihara dan dipenuhi. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi penyediaan staf atau staffing, pengembangan sumber daya manusia atau human resource development atau yang disingkat sebagai HRD, kompensasi, keselamatan dan kesehatan, dan hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Berikut penjelasan dari fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, penyediaan staf atau staffing. Penyediaan staf atau staffing merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia, human resource development atau yang disingkat sebagai HRD, adalah fungsi utama manajemen sumber daya manusia yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kerja. Yang ketiga, yaitu kompensasi. Kompensasi mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka. Nomor 4, keselamatan dan kesehatan. Keselamatan adalah terlindungnya para karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan adalah terbebasnya para karyawan dari penyakit fisik maupun emosional. Kedua aspek tersebut penting karena para karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik akan cenderung lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Nomor 5, yaitu hubungan karyawanan dan perburuhan. Suatu perusahaan secara hukum harus mengakui adanya serikat pekerja dan berunding dengannya, dan i'tiqad baik jika para karyawan
perusahaan tersebut menginginkan adanya serikat pekerja untuk mewakili mereka. Aktivitas sumber daya manusia yang terkait dengan perundingan kolektif sering kali disebut sebagai hubungan industrial. Jadi, bisa disimpulkan lingkungan manajemen sumber daya manusia mencakup berbagai macam organisasi seperti pengembangan sumber daya manusia, penyediaan staf yang meliputi pemasaran, hubungan karyawanan dan perburuhan, keselamatan dan kesehatan, dan mencakup berbagai macam organisasi. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.